Ai, kamu kok diam saja dari tadi? Di jalan diam, sampai sini juga diam. Tadi abis bertengkar dengan teman kampusmu ya? Aina menggeleng dengan raut wajah sendu. Oh, aku tahu ini. Pasti kamu bertengkar dengan si sela-sela gat itu, toh. Lagi-lagi Aina menggeleng, air matanya kembali mengalir tanpa suara isak mengiringi. Mas Arhan ya? Kamu didiemin lagi, atau dia kasar lagi? Iya. Masih sama seperti tadi, Aina menggeleng pelan. Ras, memangnya aku sehina itu ya? Apa kita-kita yang tinggal di gang sempit, pusat prostitusi selalu dianggap tidak baik? Standar kehormatan wanita itu dinilai dari tempat tinggalnya ya, Ras. Kamu ini kenapa? Laras mengusap punggung sahabatnya. Ya tidak seperti itu, Ai. Ini zaman emansipasi, wanita berhak memiliki tujuan hidupnya sendiri. Contohnya aku, memilih untuk bekerja di klub malam tapi aku happy, aku senang menjalaninya. Sekarang kamu cerita, sebenarnya ada apa? Kamu cari saja artikel di medsos tentang Aina Kiara, kamu akan tahu. Liri Aina. Oh gitu. Cepat-cepat Laras mengecek ponselnya. Walah dalah, apa ini? Aina Kiara, model pendatang baru, diduga menjadi simpanan Om XX, video syur mirip dirinya kini viral. Laras menoleh menatap sang sahabat. Ini berita sampah apa, Ai? Kamu bukan wanita seperti itu. Coba lihat videonya, di artikel ini di blur gitu tidak jelas. Aina menyerahkan ponselnya yang sedang menayangkan video syur tersebut. Setelah beberapa saat mengamati, Laras hanya bisa menggeleng. Astaga, fitnah macam apa lagi sih? Ini bukan kamu kok. Aku tahu, di dekat pai asteris darah kamu ada tahi lalatnya, terus di bahu juga ada. Ini bukan kamu ini. Kamu benar-benar detail. Masih hafal kamu tubuhku gimana? Ya hafal, kita kan sering mandi di kali. Anumu juga aku pernah lihat kok. Laras. Mata Aina membulat. Iya maaf. Feelingku sih bilang, ini ulah orang iri dengki yang tidak suka dengan kesuksesan kamu. Ya siapa lagi kalau bukan si sela-sela gat. Percaya sama aku, Ai. Dia, pasti. Aku tidak bisa berpikir sekarang. Aku malu, ini berita sudah kemana-mana. Mas Arhan pasti semakin tidak percaya denganku, dia pasti menganggap aku wanita murahan. Malam ini aku nginep di sini ya, ibu kamu belum pulang, kan? Belum. Kamu tahu sendiri, ibuku jadi tukang cuci, masak di rumah Mami Mary, kadang pulang. Kadang juga tidak. Kalau begitu aku minjam baju kamu ya, mau mandi. Ambil saja, tapi jangan keluar rumah ya. Aku takut ada preman Mami lihat kamu ada di sini. Iya. Aina beranjak mengambil handuk dan pakaian di lemari Laras. Aina sudah tidak ada di kampus, satpam bilang dia dijemput seorang wanita mengendarai motor matic siang tadi. Mendengar penjelasan Alvin lewat telepon, pikiran Arhan langsung tertuju kepada Laras. Baiklah. Aku akan ke suatu tempat sekarang. Ia mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu meraih kunci mobilnya di atas nakas. Arhan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia tahu saat ini Aina pasti ingin bersembunyi darinya, karena takut akan diinterogasi, dihina, dan dicaci olehnya. Sama seperti biasanya, tidak ada yang bisa menebak ekspresi Arhan. Dalam situasi apapun, pria itu terlihat diam, cuek, dan tatapannya sedingin es. Jujur, ia tidak menyangka kabar seperti ini akan tersebar begitu cepat, tepat sehari setelah penayangan iklan pertama Aina. Jalanan yang cukup lengang, membuat Arhan akhirnya sampai di depan gang keramat tersebut. Sayangnya untuk masuk ke sana, kendaraan roda 4 tidak bisa masuk. Hufet, gelap sekali di sana. Arhan menepikan mobilnya di bahu jalan lalu bergegas keluar sambil menyalakan senter ponselnya. Baru beberapa langkah ia masuk ke bagian dalam gang, sudah ada beberapa wanita seksi yang sedang mangkal menunggu pria hidung belang. Jangan tanya bagaimana ekspresi Arhan, saat wanita-wanita itu menatap kagum ke arahnya, tentu saja bulu kuduknya langsung berdiri. Astaga, pangeran dari mana ini? Tubuhnya atletis, tampan dan bersih. Mas, sama aku ya.
Malam ini gratis juga tidak apa-apa. Lepas, saya kemari bukan untuk mencari santapan. Arhan menepis tangan wanita tadi lalu bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Seharusnya aku ajak Alvin tadi, batin Arhan. Cukup lama ia berjalan hingga akhirnya ia menemukan kumpulan bapak-bapak sedang bermain kartu di pos ronda. Permisi bapak-bapak, apa ada yang tahu, rumah Laras di mana ya? Kau pacar barunya si Laras? Tanya pria bertato dengan aksen Medan yang sangat khas. Bukan. Oh kau pelanggannya. Mata Arhan membulat. Bukan juga. Terus kamu apanya? Abangnya, opungnya? Teman. Saya temannya. Oh bilang kek, jadi kau lurus saja, nanti belok kiri, kalau ada rumah cat abu-abu monyet, nah itu rumahnya tetangga Laras. Kau maju lagi sikit, nanti ketemu rumah ungu-ungu janda, nah itu rumahnya. Baik, terima kasih. Buru-buru Arhan melanjutkan langkahnya dengan bermodalkan senter ponsel sebagai penerangan. Sementara di tempat berbeda, Aina sedang memasak nasi goreng untuk makan malamnya dan Laras. Setelah makan aku harus langsung ke klub, kamu tidak apa aku tinggal sendiri di sini? Tanya Laras sambil memandangi punggung Aina. Tidak apa-apa. Aku mau tidur setelah ini. Halah gayamu, bisa kamu tidur di saat ini? Tidak percaya aku. Aina baru saja selesai menata nasi goreng di atas piring lalu beranjak menuju meja makan sederhana di rumah Laras. Kalau kamu sudah selesai kontrak sama Mami Mary, ikut aku saja ya, Ras. Kita buat bisnis apa gitu? Maunya, lihat nanti sajalah. Baru saja Laras hendak melahap makanannya, suara ketukan pintu tiba-tiba saja terdengar. Waduh siapa itu? Mata Laras membulat. Ai, kamu tunggu di sini sebentar ya, aku buka pintu dulu. Aina mengangguk sambil melahap makanannya dengan paksa, jujur ia tidak berselera. Dengan langkah cepat, Laras membuka pintu dan betapa terkejutnya ia saat melihat seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Mas Arhan. Aina, mana? Dida. Belum selesai ucapan Laras, Arhan tiba-tiba menerobos masuk ke dalam. Mas Arhan. Aina langsung berdiri dari posisi duduknya saat melihat sang suami datang, menatapnya dengan tak biasa. Ai, kita pulang, sekarang. Sekuat tenaga Aina mencoba untuk menelan makanannya. Ia gugup, takut dan lagi-lagi tangannya langsung tremor. Iya, aku ambil tasku sebentar. Aina melangkah melewati Arhan, masuk ke dalam kamar Laras untuk mengambil tas dan ponselnya. Ras, aku pulang ya. Baju kamu aku kembalikan besok, lusa atau... Sudah, santai saja. Ikut pulang suamimu ya. Laras tersenyum sambil mengusap-usap punggung Aina, ia tak bisa membantu banyak, karena ini sudah menyangkut urusan rumah tangga sahabatnya. Aina memakai masker dan topinya lalu keluar dari rumah mendahului Arhan. Ya, ia tidak ingin satupun orang tahu jika ia datang lagi ke Gang Gucci. Arhan pun tak bicara apapun, ia terus berjalan tepat di belakang Aina. Entah apa yang sedang ia pikirkan hingga tatapannya lebih lain dari biasanya. Sesampainya di bahu jalan, Arhan membukakan pintu dan Aina masuk begitu saja, pasrah tanpa bertanya apapun. Sepanjang perjalanan pulang juga Arhan hanya fokus ke jalanan di depannya. Hal tersebut membuat Aina semakin takut, ia sudah bisa memprediksi malam ini ia akan mendengarkan kata-kata kasar sang suami seperti awal pernikahan mereka. Mas, tidak bertanya tentang video itu, tidak mau dengar pembelaanku. Kamu merasa bersalah? Aina menggeleng. Tentu saja, tidak. Ya sudah, diamlah. Bicara di rumah. Aina nampak terheran-heran, tetapi segan untuk bertanya lagi. Sesampainya di rumah, ia turun dari mobil sementara Arhan mengunci pagar depan. Lagi-lagi Aina hanya bisa mengikuti langkah Arhan dari belakang hingga mereka masuk ke dalam rumah. Aku boleh bicara sekarang? Tanya Aina tiba-tiba. Arhan menoleh, seolah siap untuk mendengarkan. Aku tidak tahu Mas akan percaya atau tidak tapi, sungguh aku bukan wanita di video itu. Aku tidak pernah menjajahkan tubuhku di atas ranjang pria hidung belang, apalagi film esek-esek, aku bukan wanita seperti itu.
Aina tertunduk saat tak bisa menahan air matanya. Ia benar-benar pasrah sekarang, apapun yang akan Arhan katakan kepadanya. Melihat Aina menangis membuat Arhan dengan sigap mengambil tisu dan menyeka air mata istrinya. Sudah aku bilang aku tidak percaya siapapun, bahkan aku juga tidak percaya dengan video itu. Aina menegakkan kepalanya menatap Arhan. Maksudnya, aku hanya mempercayai apa yang telah aku buktikan sendiri. Arhan meraih tangan Aina dan menuntunnya masuk ke dalam kamar. Aina mulai dilanda rasa gugup sekaligus panik saat Arhan membuka satu persatu kancing kemejanya. Jujur aku sangat marah saat melihat video dan foto itu, tapi aku tidak akan lengah begitu saja sebelum membuktikannya sendiri. Siap ataupun tidak, kamu harus melayani aku malam ini. Mamas. Aina terus melangkah mundur hingga tubuhnya bertumpu di dinding ruangan. Kamu benar akan melakukannya, sekarang. Kenapa tidak? Arhan melemparkan kemejanya ke sembarang arah. Aku suamimu. Sudah lama aku bersabar, menunggu kamu siap, tapi malam ini aku tidak bisa menundanya, ada sesuatu yang harus aku pastikan. Sur. Dengan satu tarikan tangan, Arhan mengoyak baju kaos yang dipakai Aina. Hingga yang tersisa hanya pakaian dalamnya saja. Mas aku. Aina tak dapat melanjutkan ucapannya saat Arhan dengan sigap membungkam bibirnya dengan ciuman yang begitu dalam dan haus akan hasrat yang menggebu. Paspor dan visa Aina sudah siap. Sudah. Tapi kita belum bisa memastikan dia berangkat atau tidak, para dewan direksi meminta agar modelnya diganti. Tidak ada yang akan menggantikannya, Aina akan tetap berangkat, hari ini juga. Siapkan segala keperluannya selama berada di sana, jemput dia pagi ini. Tapi, Han, bagaimana dengan kasus kemarin? Aku akan menanggung risikonya. Sekarang buat dia menepi sejenak, bawa dia ke Paris. Sementara aku menyelesaikan semuanya. Tanpa membiarkan Alvin kembali memberi tanggapan, Arhan mengakhiri panggilan telepon tersebut. Ia kembali masuk ke dalam kamar, memandangi Aina yang masih terlelap di bawah selimut. Entah apa yang tengah Arhan pikirkan. Perlahan ia mendekat, menyentuh area leher Aina yang terdapat bekas merah tanda kepemilikan darinya. Sentuhan Arhan nampak mengganggu tidur Aina, ia menggeliat sambil meregangkan tubuhnya yang begitu lelah, lemas dan sesuatu di bawah sana, sangat amat perih. Matanya mengerjap perlahan, samar-samar ia melihat bayangan, semakin jelas dan akhirnya ia menyadari jika yang duduk di dekatnya adalah Arhan. Mas. Aina terlihat salah tingkah sendiri, bola matanya terus melirik ke sana kemari untuk menghindari tatapan Arhan. Dengan raut wajah kaku seperti biasanya, Arhan menyibak selimut yang menutupi tubuh istrinya, hingga lagi-lagi ia bisa melihat semuanya secara jelas. Merasa panik, takut dan gugup, Aina menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Aku mohon, sudah jangan lagi. Lagi-lagi tanpa mengatakan apapun, Arhan tiba-tiba menggendong Aina ala bridal style. Ia tak mempedulikan tatapan Aina, dan terus melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Di meja wastafel, ia mendudukkan Aina dan memakaikan handuk kimono untuk menutupi tubuh indah yang ia nikmati semalaman. Di depan sang istri, dengan jarak yang cukup dekat, ia kembali menatap lekat dengan sorot yang tak bisa diartikan. Sakit ya? Tanya Arhan pada akhirnya. Aina mengangguk dengan air mata yang mengalir dari sudut matanya. Maafkan aku. Pada akhirnya aku menyerah dengan kata hatiku yang terus memekik, meminta aku untuk membuktikan semua keraguan yang aku rasakan dan semua yang orang katakan tentang kamu. Setelah ini, Aina mencengkeram erat ujung meja wastafel dengan perasaan campur aduk. Setelah semua berhasil Mas buktikan, bagaimana? Apa aku berbohong? Tidak kan, aku bukan wanita hina hanya karena aku datang dari tempat ternoda. Namun, tetap saja selamanya aku akan dipandang sebagai perempuan murahan karena video dan foto itu. Kepala Aina menunduk, ia kembali terisak saat membayangkan hinaan semua orang terhadapnya. Wajahnya muncul di layar televisi, media sosial bahkan media cetak. Tangis pilu Aina adalah luka bagi Arhan, meski tidak ia tunjukkan dengan ekspresi wajah yang selalu terlihat datar dan cuek.
Aku akan mengembalikan nama baikmu di mata publik. Heh. Aina menegakkan posisinya, menatap Arhan dengan mata basah karena air mata. Mulai sekarang kamu hanya perlu percaya kepadaku. Aku tidak pernah mengingkari apa yang sudah aku ucapkan dan aku tidak akan pernah melepaskan apa yang telah aku nikmati malam tadi. Suka ataupun tidak, kamu akan terikat denganku selamanya. Waktu seakan terhenti, seolah ada melodi indah yang mengalun, mengiringi momen indah saat Arhan secara terang-terangan merobohkan dinding pembatas di antara mereka. Bahkan dengan tegas mengisyaratkan, tidak ada kata pisah yang akan terucap ke depannya. Ya, setidaknya keinginan itu menjadi harapan besar bagi Arhan, agar mereka lebih bisa membuka hati satu sama lain, mewujudkan harapan atas dasar cinta dan kasih sayang. Jadi, apa sekarang kamu ingin beralih ke plan B? Mata Aina masih berkaca, tapi ia tidak bisa menahan senyumnya saat mendengar lagi-lagi Arhan melontarkan tawaran konyolnya. Apa aku harus memilih lagi, setelah apa yang Mas lakukan malam tadi? Arhan berdecak, ia menunduk untuk menyembunyikan senyumnya. Ya, gengsinya masih saja sama. Setelah berhasil menormalkan ekspresi wajahnya, ia kembali menatap Aina. Tidak, kamu tidak perlu memilih karena aku akan mewujudkan keduanya. Menjadi ibu dari anak-anak kami. Apa aku masih berada di alam mimpi, batin Aina? Melihat Aina melamun, Arhan malah menggerakkan tangannya mengikat rambut panjang Aina ke belakang dengan menggunakan jepitan rambut Aina yang tergeletak di meja wastafel. Saat di hadapanku, apa kamu bisa mengikat rambut seperti ini? Aina kembali merasa gugup, harum tubuh Arhan kembali mengusik indera penciumannya. Kenapa? Aku malah merasa mirip anak TK. Arhan menyeringai lalu menurunkan Aina dari meja wastafel, ia membalik tubuh Aina agar menatap ke arah cermin. Lekuk lehermu sangat indah dengan rambut terikat. Kalung kupu-kupu ini menggambarkan bahwa kamu adalah kupu-kupu milik Arhan Adiaksa. Wajah Aina bersemu merah, jantungnya berdebar-debar. Kupu-kupu malam yang dulu selalu dihina, kini menjelma menjadi kupu-kupu cantik yang hanya boleh disentuh oleh Arhan seorang. Sekarang kamu harus mandi, bersiaplah. Kamu akan terbang ke Paris jam 8 nanti. Lamunan Aina buyar, ia kembali berbalik menatap Arhan. Ke Paris, Mas tidak ikut. Arhan menggeleng. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Sampai saat itu tiba, aku ingin kamu berjanji untuk melakukan yang terbaik. Aku ingin melihat Aina Kiara di puncak kariernya sebagai model ternama. Setelah semua mimpimu terwujud, datanglah kepadaku, plan B menunggu untuk diwujudkan. Aina diselimuti haru. Ya, ia tahu Arhan tidak bisa bersikap romantis dengan kata-kata puitis, tetapi sikap tegas dan tanggung jawab pria itu, membuatnya merasa dilindungi. Hal ini yang tidak pernah ia dapatkan dari seorang laki-laki, bahkan dari ayahnya sendiri. Silakan duduk Nyonya. Penampilan Nyonya Sophie begitu anggun saat duduk di sofa ruang tamu kediaman keluarga Adiaksa. Untuk pertama kalinya setelah 1 tahun, ia kembali mengunjungi rumah itu. Sebenarnya hubungan ia dan Tuan Adiaksa kurang baik, karena suatu hal, tetapi demi Sela, hari ini Nyonya Sophie memberanikan diri untuk datang. Sudah lama sekali saya tidak melihat kamu, Sophie, ucap Tuan Adiaksa yang melangkah dengan terlatih-tatih dibantu oleh 2 orang pelayannya. Nyonya Sophie tersenyum tipis saat melihat kedatangan Tuan Adiaksa. Saya mengkhawatirkan kondisi Anda, Tuan. Sudah lama saya meninggalkan Jakarta dan saat kembali, begitu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Baru sekarang saya punya kesempatan untuk datang. Ya, sudah seharusnya. Kau pasti sangat sibuk mengurus perusahaan peninggalan suamimu. Hidupmu sudah sangat baik, bergelimang harta, anakmu sukses, hidupmu sangat sempurna sekarang. Bukannya merasa senang, Nyonya Sophie malah merasa tersindir dengan ucapan Tuan Adiaksa. Namun ia berusaha menahan diri, tetap tenang demi kebaikannya. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, tapi saya datang kemari untuk mengingatkan Anda, mengenai permintaan terakhir suami saya. Oh itu, Tuan Adiaksa mengangguk. Kamu tidak perlu mengingatkan. Saya sangat ingat, meski sudah tua,
tapi Adiaksa belum pikun. Kamu selalu terang-terangan jika sudah menyangkut uang dan kekuasaan. Bahkan sampai setua ini, kamu masih mempunyai ambisi besar. Nyonya Sophie nampak semakin tegang. Jika Anda masih ingat, kenapa Anda membiarkan Arhan terus mengabaikan Sela, memberinya harapan palsu tanpa sebuah kejelasan? Padahal sebelum meninggal, suami saya menulis surat, bahwa Arhan bukan hanya harus melindungi anak kami, tapi juga menikahinya. Suara Nyonya Sophie sampai menggema di sekeliling ruang tamu, tetapi Tuan Adiaksa tetap tenang dan santai. Ya, memang benar, Aman menulis surat itu, bahkan sampai sekarang surat tersebut masih tersimpan rapat di brankas. Tuan Adiaksa menyondongkan sedikit tubuhnya ke depan, menatap Nyonya Sophie dengan tajam. Sekarang saya yang akan mengingatkan, di dalam surat tersebut, Aman meminta Arhan menikahi putrinya, bukan Sela. Bagaimana bisa saya menikahkan Arhan dengan wanita yang tidak ada hubungan darah dengan Aman? Itu tidak benar, saya dan mendiang suami saya hanya punya Sela. Dia satu-satunya putri kami, wanita itu dan anaknya sudah lama menghilang, jauh sebelum suami saya meninggal. Mungkin sekarang mereka sudah mati. Tuan Adiaksa mendelik, ia tahu Nyonya Sophie sangat berhati-hati dan tidak akan diam saja jika mengetahui fakta yang Tuan Adiaksa simpan selama beberapa bulan ini. Teruslah berharap seperti itu. Karena jika anak itu muncul, kamu akan kehilangan apa yang kamu miliki selama ini, dia punya hak penuh atas perusahaan ayahnya. Sekujur tubuh Nyonya meremang panas, marah. Pria tua di hadapannya selalu saja berhasil memancing emosinya. Namun, lagi-lagi ia mencoba menahan diri, rusak strategi yang saat ini sedang ia jalankan. Beberapa bulan lagi, rapat anggota Dewan Direksi akan dilaksanakan. Mustahil jika tiba-tiba anak wanita kampung itu tiba-tiba turun dari langit. Perusahaan akan tetap jatuh ke tangan Sela. Tuan Adiaksa hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia seolah membiarkan Nyonya Sophie merasa menang untuk saat ini. Wanita 40-an tahun itu tidak boleh mengetahui rencananya. Saya permisi. Nyonya Sophie berdiri dari posisi duduknya, berbalik pergi menuju pintu keluar. Hukum tabur tuai itu berlaku, Sophie. Langkah Nyonya Sophie terhenti, beliau menoleh menatap Tuan Adiaksa yang masih duduk santai di sofa ruang tamu. Jangan terlena dengan harta dunia, kelak kau akan meninggalkannya juga. Keserakahanmu hari ini, akan membuat hidupmu kehilangan rasa syukur. Lanjut Tuan Adiaksa. Saya tidak perlu nasihat dari orang yang tidak amanah seperti Anda, Tuan Adiaksa. Saya akan pastikan Arhan berada di pihak kami, Sela tidak akan berhenti meyakinkannya. Oh silakan, coba saja. Tuan Adiaksa menyunggingkan senyumnya. Saya percaya, Arhan tidak akan mengkhianati kepercayaan kakeknya. Nyonya Sophie tersenyum licik untuk lalu kembali melanjutkan langkahnya, keluar dari kediaman mewah itu. Charlie. Panggil Tuan Adiaksa kepada asistennya yang sejak tadi berdiri di belakang sofa tempatnya duduk. Iya, Tuan. Pastikan identitas Aina yang sebenarnya aman sampai hari yang ditentukan. Jangan sampai pernikahannya dan Arhan terbongkar. Aku yakin wanita ular itu masih berusaha untuk mencari keberadaan Lastri dan Aina. Sampai saat ini semua aman, Tuan. Tapi, beberapa waktu lalu Pak Burhan menelpon dan bertanya apa benar Arhan sudah menikah. Sepertinya dan Arhan keceplosan saat bertemu Pak Burhan. Sepertinya dia mulai terbiasa dengan kehadiran Aina. Masalah Burhan itu gampang. Gayamu, Han, bisa-bisanya kamu tidak mengantar Aina ke bandara. Kamu tahu, tadi saat akan naik ke pesawat, dia terlihat sangat sedih, ujar Alvin sesaat setelah sampai di ruang kerja sang atasan. Dia sedih karena tidak sempat berpamitan dengan Laras dan ibunya. Kamu jangan berlebihan, ucap Arhan, berusaha santai seperti biasanya. Tidak juga, dia malah memberikan aku sesuatu untuk aku sampaikan kepadamu, jelas dia mengkhawatirkan kamu juga. Spontan Arhan menoleh menatap Alvin. Apaan? Nah penasaran, kan? Ah sudahlah, aku tidak mau memberitahumu, kamu saja cuek begitu. Yang ada dia akan betah di Paris, tidak mau pulang.
Kali ini Arhan sampai berdiri dari posisi duduknya. Apa? Kamu membuatku kesal saja. Dia bilang apa? Ah, tidak usah, tidak penting. Vin, aku tidak mengantarnya karena aku tidak siap, tidak kuat. Kalau aku ke bandara, bisa-bisa aku akan berubah pikiran dan menyeretnya pulang ke rumah. Oh gitu. Alvin mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya dan langsung ia letakkan di meja kerja Arhan. Tinggal ngaku saja, gengsinya minta ampun. Tuh ambil, ada hadiah kecil dari Ayang, plus surat. Buru-buru Arhan mengambilnya. Kamu membacanya. Aku tidak selancang itu. Aku mau lanjut kerja, Pak Arhan yang terhormat. Alvin hendak melangkah pergi, tetapi ia tiba-tiba ingat satu hal yang belum ia sampaikan kepada Arhan. Oh ya, tadi aku sudah menelpon Kinos, dia setuju dengan permintaan kamu, kita akan menyewa pakar telematika terbaik untuk menguak video palsu ini, setelah selesai kita bisa mengadakan konferensi pers. Bagus. Jangan lupa pemilik akun fake yang menyebar video itu, bawa ke hadapanku secepatnya. Siap. Alvin melanjutkan langkahnya, keluar dari ruangan tersebut. Arhan kembali duduk, membuka bungkusan kecil pemberian Aina. Senyum di wajahnya mengembang. Bagaimana tidak, hadiah yang diberikan adalah sebuah gantungan kunci berbentuk kupu-kupu, entah kapan wanita itu membelinya. Arhan meletakkan gantungan kunci itu di atas meja, beralih membaca pesan yang ditulis Aina di kertas kecil berwarna merah muda. Tadi aku beli gantungan kunci itu di stand oleh-oleh di bandara. Anggap saja gantungan kunci kupu-kupu itu sebagai penggantiku yang harus pergi untuk sementara. Terima kasih karena sudah berubah menjadi sosok suami yang bertanggung jawab. Saat kita bertemu lagi, aku harap bisa melihat senyum di wajah Kanebo kering yang kaku dan kurang ekspresif. Sampai dijumpa di bawah langit yang sama, Masku. Ah kan, pakai kata Masku lagi. Arhan memukul-mukul dadanya saat tiba-tiba merasa sesak karena rindu. Ia ingin mendekap sang istri dalam pelukannya seperti malam kemarin. Namun, sama seperti rencananya, ia tidak akan goyah, ia ingin Aina mengembangkan potensinya. Proyek kedua ini harus sukses agar Arhan bisa mengembalikan nama baik istrinya yang telah tercoreng. Saat tengah larut dalam pikirannya sendiri, Arhan terkesiap mendengar suara pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Ia menoleh, mendapati Sela melangkah mendekat dengan raut wajah kesal. Han, kamu mendukung Kinos untuk menyewa pakar telematika. Video itu jelas Aina, dia beradegan ranjang dengan pria hidung belang. Aku tidak menyangka kamu senaif ini hanya karena dibutakan kecantikan yang tak seberapa. Arhan meraih gantungan kuncinya, diamankan di dalam laci. Justru aku yang harus bertanya. Kenapa kamu begitu keke? Itu adalah Aina, apa kamu begitu senang dia terpuruk atau mungkin kamu adalah dalang dari semua ini? Ia berdiri menghampiri Sela. Han, aku tidak seburuk itu, mana mungkin aku melakukannya. Sela berusaha untuk mengendalikan emosinya, jangan sampai Arhan malah mencurigainya. Aku tidak ingin kamu salah jalan lagi. Apa yang kurang dariku, Han? Aku sederajat denganmu, kita sudah saling mengenal lama. Sementara gadis kampungan itu, dia juga bukan siapa-siapa. Dia hanya orang asing dan tidak pantas kamu lindungi seperti ini, ayo sadarkan diri kamu sebelum semuanya terlambat. Arhan menepis tangan Sela dari pundaknya. Sikap kamu yang seperti ini, aku tidak suka. Percuma kamu mencoba meyakinkan aku punya cara pandangku sendiri. Aku benar-benar tidak percaya kamu mengatakan ini, Han. Sekarang jujur padaku, kamu hanya melindungi dia karena simpati atau kamu benar-benar mencintainya? Hah? Ya, aku rasa aku jatuh cinta kepadanya, sejak kemarin. Tegas Arhan. Kemarin? Apa skandal buruknya membuat kamu jatuh cinta? Bodoh. Sela makin tercengang. Arhan menyeringai. Ya, aku juga merasa bodoh. Kenapa tidak sejak awal aku membangun perasaan ini untuknya? Aku bodoh karena baru menyadarinya. Tidak mungkin. Sela masih merasa tidak percaya karena biasanya Arhan adalah orang yang tertutup dengan masalah pribadinya,
Bahkan 2 tahun yang lalu saat berpacaran dengan Marina, Arhan tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara terbuka seperti ini. Untuk itu jangan mengusiknya, kamu akan berhadapan denganku langsung. Sela mencoba memberanikan diri menatap Arhan lagi. Kamu sudah melupakan janjimu kepada papaku, hah? Tidak, aku akan tetap melindungi kamu seperti janjiku. Hanya saja aku tegaskan sekali lagi, kamu dan kehidupan pribadiku adalah 2 hal yang berbeda. Seumur hidup itu lama. Untuk memilih pasangan, aku punya caraku sendiri, dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencegahku, meski aku mengambil jalan buntu sekalipun. Cek, Arhan, kamu memang tidak bisa ditebak. Haha, kakek kamu tidak akan setuju cucu tunggalnya menyukai wanita rendahan yang dia pungut di tepi jalan.